Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, hari ini kita mau kasih rekomendasi laptop terbaik di budget 6-7 juta rupiah. Tentunya spek ini yang paling relevan kalau kalian pilih di akhir tahun 2025. Nah, tolak ukurnya bro, kalau kalian mau beli, kita akan memberikan 3 buah poin utama. Yang pertama, dapat spek terbaik. Nomor 2, opsi upgrade jangka panjang. Nah, ini penting, ini jangan disepelekan. Karena semisal kalian pakai laptop itu udah 2-3 tahun lemot, kalian tinggal tambah memori, kecepatannya akan masih relevan dengan apa yang kalian butuhkan. Terus yang ketiga, kita akan memberikan experience terbaik supaya laptop yang kalian pakai, entah itu dari segi layarnya, penggunaan keyboard, hingga casingnya, ini bisa benar-benar menemani aktivitas kalian sehari-hari. Tentunya bro ya, dari 3 buah tolak ukur ini kita akan memberikan dari semua merek. Jadi kalau kalian nggak cocok sama merek A, bisa geser ke merek B, C dan seterusnya supaya bisa menemukan spek mana nih, merek apa yang paling cocok untuk kalian gunakan nantinya. Ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita kasih rekomendasi pertama dari brand Lenovo. Yang seperti kita tahu, Lenovo itu lini produknya banyak sekali. Untuk harga 6-7 pilihannya kalian bisa pilih yang IdeaPad Slim 3 ataupun Lenovo V14. Nah, di harga seperti ini, dari 2 buah pilihan Lenovo yang paling relevan adalah kalau harga 67, yang paling cocok tipe V14 G4ABP 5BED. Alasannya kenapa kok laptop ini menjadi pilihan terbaik punya Lenovo? Yang pertama karena dia sudah pakai dapur pacu AMD Ryzen 5. Ini spek udah gacor, VRAM VGA bisa kita tingkatkan sampai 2 GB. Kemudian yang kedua, laptop ini juga memiliki opsi upgrade jangka panjang. RAM-nya bisa dual channel, penyimpanan bisa dual storage. Jadi di kemudian hari kalau kerasa lemot atau merasa kurang penyimpanannya, tinggal tambahin aja tanpa harus merubah spek bawaan dari laptop itu. Ketiga, laptop itu kalau kalian pakai bro ya, dia juga memiliki experience yang nyaman. Layarnya pakai panel IPS. Casingnya mungkin minusnya kelihatan biasa doang, tapi casing itu sudah mengantongi standar sertifikasi military Grade 810H dan juga garansi resmi selama 2 tahun. Jadi kalau pilih Lenovo yang paling relevan di harga 6-7 juta rupiah, kalian pakai laptop V14 itu udah paling bener. Spek tinggi, jangka panjang, dipakai juga nyaman sekali. Geser ke brand kedua, kita akan masuk ke brand Asus. Nah kalau Asus bro, kita akan berjumpa sama Asus VivoBook 14 E1404FA VIPS 5151M. Nah untuk harga dari Asus ini bro, dia dijual di angka 7,9 juta rupiah. Terus kelebihannya, yang pertama tentunya kita dapat performa AMD Ryzen 5 juga. Cuman bedanya sama Lenovo, dia pakai Ryzen 5 7520. Tandemnya RAM-nya udah pakai 16 GB DDR5, penyimpanan 512. Tapi minusnya laptop ini RAM-nya solder, penyimpanan cuma single storage. Nah dari kelebihan sama kekurangan, kita juga harus tahu bro, bahwa laptop ini juga memiliki tampilannya benar-benar lebih proper, lebih cakep dibandingkan Lenovo yang pertama. Asus VivoBook tampilannya pasti keren. Berikutnya kalau ini kita pakai experience-nya, tampilannya juga bening karena hardware layarnya pakai IPS, resolusi Full HD, kemudian purna jual punyanya Asus. Saya bisa bilang dibandingkan Lenovo tadi, ini lebih mentereng karena Asus tampilannya jauh lebih cakep. Geser yang ketiga, kita akan masuk ke brand HP di tipe HP 14 EM0530AU yang memiliki tampilan lebih compact. Nah, untuk harganya HP ini dijual di angka 7,3 juta rupiah. Terus laptop ini juga menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530. Tandemnya dia dikasih RAM 8 GB, cuma 8 GB ini dia 4x2, jadi masih bisa kita expand hingga 32 GB. Penyimpanan dia itu single storage kapasitas 512 GB. Terus layarnya ini bisa dibilang min, bisa dibilang plus, tergantung POV pengguna teman-teman. Karena layar punya HP ini bro, dia ini menggunakan SVA. Lah SVA ini dia tidak lebih jernih daripada IPS. Terus kalau kita lihat secara kecerahan, dia itu masih di atasnya TN. Jadi kalau kita pakai di ruang publik, tampilannya akan lebih ngejaga privasi kalian. Of course tentunya tampilannya ini cakep, mirip seperti punya Asus, dan dia itu jauh lebih simple, tipis, colokannya juga lebih compact dibandingkan Lenovo ataupun Asus. Terus yang keempat, kita akan geser ke brand Acer di tipe Acer Aspire Red AL15 42P R50P.
Harga Acer ini menarik sekali bro, karena dia dibanderol cuma di angka 6,8 juta rupiah. Kemudian kelebihannya dibandingkan semua kompetitor, dia itu menggunakan layar jumbo, yaitu 15,6 inch, keyboardnya juga full size, tentunya dapur pacu juga gacor, nggak kalah sama kompetitor. Lanjut yang kelima, kita akan geser ke brand lokal Pret punya, yang notabene sebenarnya kalau kita ngomongin soal brand lokal, mereka itu juga punya fitur yang lebih mentereng dibandingkan brand internasional, tapi purna jualnya tetap positioningnya di bawah brand-brand ternama. Tapi kalau udah dibeli bro, harganya bisa dibilang ini sangat murah meriah banget. Untuk yang kelima, brand lokal Pret yang kita bahas adalah punya Axio Hype 5 AMD X6 yang harganya dibanderol di angka 6,9 juta rupiah. Harganya selain murah di angka under 7 juta rupiah, laptop ini secara performa dia gacor banget karena pakai Ryzen 5 seri gaming, yaitu Ryzen 5 6600H. VGA-nya dia pakai Radeon 660M yang memastikan semua software berat teman-teman ataupun kebutuhannya untuk cari hiburan bermain game ini akan jauh lebih smooth dan juga lebih kencang. Berikutnya, laptop ini juga punya layar IPS dan casingnya itu premium full metal aluminium seperti ini. Terus di dalamnya itu bro, untuk sistem coolingnya dia mengandalkan dual fan, dual buah headpipe. Jadi kalau kita ke brand yang berat-berat, si Axio ini meskipun harganya murah meriah, wah ini boleh banget bro diandalkan untuk bisa menemani aktivitas teman-teman, entah buat kerja, sekolah ataupun untuk kuliah. Lanjut ke yang nomor 6, ada Advan Work Plus yang tetap menjadi pilihan utama di harga 6 jutaan punya si Advan. Nah, kalau si Advan Work Plus ini sekarang harganya lebih terjangkau karena dia dibanderol di angka 6,7 juta rupiah. Kelebihan dari Advan ini bro, selain harganya juga under 7, secara prosesor sama banget dengan punyanya si Axio tadi. Tandemnya pun sama, RAM 16GB sama kayak Axio. Untuk layarnya dia cukup nyaman sekali, pakai panel IPS, tampilannya tentunya jernih, buat nonton film juga nyaman. Terus laptop itu kalau kita lihat dari segi tampilannya proper bro. Advan Work Plus di bagian covernya berbahan dari aluminium. Terus sistem coolingnya waktu kita pakai sama juga kayak punya si Axio. Dia mengandalkan sistem cooling dual fan dan juga dual exhaust untuk mendinginkan performa waktu kita pakai yang berat-berat, entah itu software ataupun untuk bermain game. Lanjut ke yang nomor 7, ini masih ngomong soal lokal Pret ya, ada jagoan baru, yaitu punya si Tecno Megabook T114 yang harganya dibanderol under 7 juta rupiah, tepatnya di angka 6,8 juta. Nah, laptop ini menurut saya fiturnya paling banyak. Yang pertama, layarnya pakai akurasi Surface sRGB ukuran 14 in. Yang kedua, laptop ini baterainya jumbo, bisa bertahan di angka 18,5 jam karena dikasih hardware 70 Wh. Terus berikutnya, kalau kita lihat fitur yang lain adalah laptop ini penyimpanannya dual slot, dan untuk tampilannya, waduh ini aluminium bro. Semuanya covernya itu pakai aluminium mulai atas, bawah hingga penutup bagian bawah, dan pas kita pakai audionya juga mantap. Ini bisa dibilang yang harga gila under 7 juta, yaitu punyanya si Tecno Megabook T114. Cuman kalau kita ngomongin soal positioning, soal brand, ini masih kalah lah bro ya kalau kita compare sama brand ternama, entah sama Lenovo, Asus, Axio ataupun Acer hingga HP. Lanjut yang terakhir, ini ada Infinix Xbook B15 yang menggunakan Ryzen 7 satu-satunya. Nah, lainnya kan semuanya pakai Ryzen 5 tuh. Kalau punyanya si Infinix B15, dia itu pakai Ryzen 7 tapi harganya paling murah, yaitu 6,1 juta rupiah. Nah, ini menarik juga nih. Kalau kalian beli Infinix ini bro, pertama-tama dia itu positifnya selain harga murah tadi, RAM-nya dual channel bisa di-upgrade. Penyimpanan dia ada single storage, layarnya bening pakai IPS, baterainya ini standar bro ya, dikasih 50 hour, bisa bertahan di angka 5 sampai 6 jam. Tentunya tampilannya juga mewah, full body pakai aluminium. Jadi kalau kita beli yang paling murah, dapatnya pakai Infinix ini juga gacor, performanya Ryzen 7 dibandingkan kalau kalian beli yang brand ternama masih dapat Ryzen 5. Tapi yang jelas teman-teman itu jangan sampai melupakan 3 buah tolak ukur utama waktu kita membahas di awal video tadi, yaitu kalau kalian mau cari laptop di budget 6 sampai 7 gimana. Yang pertama, dia harus punya spek paling baik, entah itu tertinggi atau paling kencang. Yang nomor 2, wajib itu opsi upgrade-nya jangka panjang supaya tidak ganti di beberapa tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, laptop itu wajib nyaman karena nantinya dia akan menjadi partner yang paling membantu semua pekerjaan kalian.
Tentunya semisal kalian merasa video ini terlalu panjang, kita juga akan memberikan timestamp di setiap merek untuk mempermudah teman-teman milih di merek apa sih yang paling relevan dengan kebutuhan kalian. Ya segitu bro ya, semoga bermanfaat. Laptop di budget 6-7 dan saya yakin ini akan masih bertahan hingga di awal tahun 2026. Saya Heru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih yang sudah menonton. See you next video dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.